bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Saya percaya hari ini merupakan hari yang menyenangkan karena kita bisa merenungkan firman Allah dengan baik, yang tentunya dipastikan akan bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kita bagi hormat kemuliaan Bapa Surgawi. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Re-Ministry, kita akan merenungkan firman Allah dengan baik. Sedang viral disampaikan kontroversi pendapat terkait dengan kedatangan Tuhan. Suatu kesalahan jika menyatakan Yesus tidak segera datang hanya karena pernyataan tanggal-tanggal kedatangan Tuhan oleh beberapa orang tertentu tidak terbukti. Kedatangan Yesus juga tidak perlu lagi dihubung-hubungkan dengan COVID-19. Tidak perlu dihubungkan dengan bencana alam maupun wabah-wabah yang baru. Peringatan kedatangan Tuhan semestinya menarik cinta kita, kasih kita, kerinduan kita pada perkara-perkara rohani dan berlari untuk mengejar Tuhan. Tuhan tidak pernah mengampuni dosa. Allah selalu benci dosa, namun Dia mengampuni pendosa, pelaku dosa yang memohon pengampunannya. Itu sebabnya setiap orang harus bertobat dan hidup dalam kehendaknya. Allah merebut kita dari kehidupan dosa untuk bersekutu dengannya. Hidup kita tidak lagi dalam dosa, tapi hidup kita hanya bagi Allah kita. Penantian atau keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap rapture atau kedatangan Tuhan atau pengangkatan gereja menjadi pendorong terkuat bagi kita untuk hidup hanya bagi Tuhan. Hal ini harus dipahami dengan baik. Karena ready or not, Jesus is coming. Renungan kita saat ini temanya adalah ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 11 berkata, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ready or not, Jesus is coming. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Yesus pasti datang untuk rapture. Yesus datang sebelum masa kesusahan besar atau yang disebut dengan tribulasi. Wahyu 3 ayat 10 berkata, Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Teks selanjutnya yang memberikan penguatan adalah bahwa Yesus datang sebelum tribulasi. 1 Tesalonika 4 ayat 15. 16 saya akan bacakan buat kita. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dilanjutkan pada ayat yang ke-17. Sesudah itu, kita yang hidup,
yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yesus pasti datang untuk rapture. Yesus datang sebelum tribulasi. Yesus datang untuk memberi mahkota atau pahala di kursi pengadilan disebut dengan bema. Apa saja mahkota atau pahala yang dimaksudkan? Antara lain, bagi yang mengalahkan manusia lama, dijelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Menarik sekali. Jadi jelas bahwa Yesus datang untuk memberikan mahkota bagi kita. Bagi yang mengalahkan manusia lama, mendapatkan mahkota abadi. Selanjutnya, mendapatkan mahkota bagi mereka yang memenangkan jiwa. 1 Tesalonika 2 ayat 19 berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Kristus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Jadi ada mahkota kemegahan bagi umat Allah yang memenangkan jiwa. Selanjutnya ada mahkota bagi yang menantikan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 8 berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Bapa, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada mahkota kebenaran bagi orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Mahkota bagi mereka yang bertahan dalam penderitaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada mahkota kehidupan bagi orang yang bertahan dalam penderitaan karena Kristus. Pemberian mahkota juga bagi para gembala jemaat. 1 Petrus 5 ayat 4 berkata, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak lain. Mahkota kemuliaan diberikan bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menggembalakan umat Allah. Luar biasa saudara-saudara. Yesus pasti datang untuk rapture, karena Yesus datang sebelum tribulasi. Karena Yesus datang untuk memberikan mahkota atau upah. Karena Yesus datang sebagai tanda dimulainya tribulasi. Firman Allah berkata di dalam Perjanjian Lama menyebut tribulasi sebagai masa kesusahan Yakub. Perjanjian Baru menyebut sebagai kesusahan besar atau siksaan yang dahsyat. Matius 24 ayat 21 berkata, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, tribulasi itu dicirikan setidaknya dengan dua hal. Pertama, suatu peristiwa yang dialami oleh seluruh dunia atau bersifat universal dan bukan bersifat lokal. Wahyu 3 ayat 10 berkata, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tribulasi, ciri yang kedua, manusia itu bertindak seperti benar-benar kiamat.
Manusia menyembunyikan diri dalam gua-gua pegunungan dan berkata kepada gunung dan batu-batu karang, runtuh menimpah kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Wahyu 6 ayat 16. Jadi masa tribulasi ini merupakan masa di mana manusia menghendaki kematian daripada kehidupan. Karena bayangan masa depan sangat tidak menarik, sangat mengerikan dalam masa tribulasi. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ready or not, Jesus is coming. Pertama, Yesus pasti datang untuk rapture. Yang kedua, Yesus hanya bersama orang-orang saleh ketika rapture. Mengapa saudara-saudara? Karena setiap orang saleh itu pasti lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah hal-hal yang baru sudah datang. Gembala, penginjil, aktivis gereja, orang Kristen harus lahir baru tanpa terkecuali jika ingin mengalami rapture. Yesus datang untuk orang salehnya. Siapa orang salehnya? Setiap orang yang setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10 bagian B berkata, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa orang saleh? Orang salehnya adalah orang yang lahir baru, orang yang setia sampai mati. Sebaliknya orang yang tidak saleh tidak akan pernah mengalami rapture. Karena Filipi 2 ayat 12 memberikan penguatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ready or not, Jesus is coming. Yang terakhir menjelaskan tentang Yesus harus dilayani dengan benar sebelum rapture. Setiap orang saleh harus melayani sesuai hukum atau peraturan kriteria yang Allah tetapkan. Itu sebabnya kita harus memperhatikan motivasi kita dalam melayani. Motivasi kita dalam melayani harus benar, harus baik. Artinya motivasi melayani hanya karena mengasihi Allah, sebagaimana dijelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Yang kedua, kriteria yang Allah kehendaki adalah mutu. Mutu pelayanan atau hidup kita harus benar. Artinya tahan uji, melayani mengiring Tuhan sesuai kehendak Allah. Bukan seperti mutu yang terbakar, tapi yang tahan uji. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian kriteria yang ketiga adalah metode. Metode hidup kita atau pelayanan kita harus benar. Harus menguasai diri. Artinya melayani hanya karena mengandalkan Allah, menguasai diri, berlari seperti pelari yang fokus pada tujuan, seperti orang yang bertinju fokus pada sasaran. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Berlari dengan tujuan, bukan tanpa tujuan. Petinju yang mengenai sasaran, bukan petinju yang sembarang meninju. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Yesus harus dilayani dengan benar sebelum rapture. Setiap orang saleh harus melayani sesuai hukum atau kriteria yang Allah tetapkan. Kemudian setiap orang yang saleh harus memenangkan jiwa. Roma 10 ayat yang ke-13, saudara-saudara, sampai dengan ayat yang ke-16 memberikan penguatan, bahkan ayat 17. Selanjutnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 16, sangat luar biasa.
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak memiliki alasan untuk tidak bermegah, karena kewajiban itu ada atasku. Celakalah aku, kata Paulus, jika aku tidak memberitakan Injil. Orang saleh harus mendukung pendirian jemaat baru. Church planting. Matius 19 ayat 18 memberikan penguatan. Dan aku bukan berkata kepadamu. Dan maksud saya, Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, kata Yesus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alammu tidak akan menguasainya. Ready or not, Jesus is coming. Menjadi kenyataan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Karena setidaknya ada 3 alasan. Pertama, Yesus pasti datang untuk rapture. Kedua, Yesus hanya bersama orang saleh ketika rapture. Ketiga, Yesus harus dilayani dengan benar sebelum rapture. Haleluya! Tuhan memberkati. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala